Halo teman-teman, ya di tangan saya sudah ada dua unit HP yang harganya murah banget gitu ya. Dapatnya RAM udah gede, RAM 8, ada yang plus 8, bahkan ada yang bilang ini disebutnya RAM 16, yang ini RAM 8. Mungkin ada extended RAM-nya sampai 4 GB juga. Ini rilisan tahun 2020 apa 2021, saya lupa gitu ya. Tapi poinnya bukan itu ya teman-teman. Kita bakalan ngebahas ya HP semakin lama semakin murah banget gitu ya. Tapi secara performa kalau saya pribadi sih menurut saya pribadi ya nggak tahu kalau menurut kalian juga. Kalau menurut saya pribadi nggak jauh beda lah dengan seri-seri terbaru kalau hitungannya itu di harga saat ini gitu. Jadi menurut kalian nih bakalan lebih worth it beli tipe lama dengan variannya RAM yang cukup besar dengan yang harganya dulu lebih mahal, atau di harga yang sama saat ini, harga second maksud saya, dengan harga barunya yang sama, kira-kira lebih worth it yang tipe terbaru atau yang tipe sekarang ya teman-teman. Karena saya pribadi merasakan perbedaan dari HP ini, dari tipe terbaru saat ini dengan tipe-tipe yang lawas yang mungkin harganya jauh lebih mahal yang dulu ketimbang yang sekarang, itu perbedaannya hanya pada bagian fisik aja sih ya. Ya sekalipun ya ada yang bilang chipsetnya udah jauh beda bang, ya memang. Tetapi secara performa menurut saya pribadi itu yang hitungannya sama-sama aja. Kenapa? Kalau kita semisal nih, kita kasih contoh HP Vivo Y20s. Ini variannya RAM 8 dengan internalnya di 128 GB. Secara desain memang udah kelihatan yang agak jadul banget gitu ya. Dia mau dibilang mengkotak nggak mengkotak, tapi udah semi-semi mengkotak gitu ya. Dengan kameranya yang masih pakai frame seperti ini, bukan ngeboba-bobaan seperti ya yang seperti kalian lihat di samping kanan di sini ya teman-teman. Ini udah jauh berbeda ya, mungkin bersamanya ya fingerprint sama-sama di bagian samping, layarnya ya desainnya yang gini-gini aja gitu, yang sama dengan seri sekarang. Harganya saat ini bisa kalian dapetin dengan harga Rp1.350.000 aja. Kalau dibandingin dengan HP terbaru sekarang, sama-sama Vivo lah anggapannya ya teman-teman, dengan Vivo kayak ya Vivo Y18 ataupun Vivo Y19s yang itu variannya di RAM 4 dengan internalnya di 64 GB. Ya kalau untuk ukuran yang HP ini apa namanya sama-sama second, mungkin bisa kalian dapetin dengan series yang sama di varian RAM 4 dengan internalnya di 128 GB, mungkin begitu ya teman-teman. Dan secara performa mungkin kalau perbedaan chipset sih mungkin ada, kayak yang kayak Y17s dia pakai G85, sedangkan ini masih yang tipe-tipe lama banget kayak gitu-gitu ya teman-teman. Tapi sekalipun seperti itulah ya, secara performa saya pribadi nggak mendapatkan perbedaan yang signifikan. Terlebih lagi dengan HP seri lama yang seperti kalian lihat ini, dia dilengkapi dengan RAM yang lebih besar gitu ya teman-teman. Ya, kalian bisa lihat lah. Ini dia cuman pakai Snapdragon 460 yang ampas banget sih kalau untuk ukuran sekarang gitu ya, teman-teman. Kalau dibandingin dengan MediaTek Helio G85 dan semacamnya kayak yang Y17s, Y18 ataupun Y19s gitu, ini sangat jauh berbeda kalau untuk ukuran chipsetnya ya. Tapi kalau untuk ukuran RAM di sini, ya memang ada yang varian RAM 6 sih. Tapi ya saya pribadi nggak ngerasakan kayak perbedaan yang jauh signifikan kecuali pada bagian fisiknya aja ataupun pada bagian desainnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk performa kayak buat game dan semacamnya, kalian pasti juga udah ngerasain sama ada nge-lag dan semacamnya. Ya mungkin perbedaan yang juga sangat signifikan adalah pada bagian update sih, kayak update sistemnya, mungkin versi Android dan semacamnya gitu ya. Yang itu pasti udah lebih terbaru, kayak yang kalau yang saya pegang Vivo Y20s di sini dia mentoknya udah di 12 gitu ya teman-teman. Jadi mungkin cari update Vantos OS-nya sama ini aja ya. Jadi perbedaannya pada bagian tampilannya, ya fisik dan semacamnya. Kalau untuk performa saya pribadi sih ngerasa nggak ada jauh yang berbeda gitu ya teman-teman. Apalagi harganya sama-sama di angka 1.350.000 untuk harga second mungkin lah ya. Ya kalau ini kita dapatnya RAM 8, untuk yang tipe terbaru mungkin kita dapatnya RAM 4 ataupun RAM 6 yang internalnya di 128 GB. Apalagi kalau kita beralih ke HP Infinix, wah ini udah beda lagi ya teman-teman. Dari kedua HP ini, ini saya merasakan
perbedaannya sih cuman pada bagian fisik aja. Kalian bisa lihat boba dan non boba gitu ya teman-teman. Yang boba, yang nggak ngeboba, dan ya yang mengkotak dan yang nggak mengkotak. Kalau untuk performa sama aja, untuk harganya pun tipis-tipis aja, tapi yang Infinix ini lebih murah ya. Ini jualannya sekarang cuma di angka 1.250.000, selisih di angka ya 100.000. Memang untuk harga barunya pun juga jauh beda. Y20S ini dulu kayaknya dibanderol dengan harga sekitar ya hampir 3 juta gitu ya. Kalau untuk Infinix ini dia awal rilis kayaknya cuma di 1.700.000-an gitulah ya, untuk varian RAM 8+8 dengan internalnya di 128 GB. Secara desain layarnya pun juga nggak jauh berbeda, yang kayak gini aja ya teman-teman. Jadi ya yang sama kayak gitulah. Dan memang per hari ini HP itu kayaknya memang udah kejar-kejaran RAM semua gitu ya teman-teman. Bahkan Samsung yang hitungannya dulu pelit banget dengan RAM, sekarang udah kejar-kejaran banget. Ada Samsung A05 yang terbaru sekarang A06, itu harga 1 jutaan bisa dapat RAM 6 dengan internalnya 128 GB. Dan banyak banget ya seri-seri sekarang yang udah cari fitur-fitur RAM gitu ya, bahkan ya yang dibuat spek-spek gaming dengan chipset lawas kayak G85 yang masih tetap dipakai ataupun eksis sampai sekarang gitu ya teman-teman. Ya tapi gimana ya, menurut kalian lebih worth it beli tipe lama kayak gini? Tentunya yang Androidnya juga udah lama, chipsetnya juga ya yang jauh beda dengan chipset sekarang, atau pilih series yang terbaru saat ini gitu ya teman-teman. Tapi kalau secara performa seperti yang saya sampaikan di awal, yang nggak jauh berbeda banget, dan bahkan bisa dibilang cukup sama sekalipun chipsetnya berbeda. Ya keunggulan beli tipe lama itu kita bisa dapetin RAM yang lebih besar, kualitas kamera yang menurut saya standar dan nggak jauh berbeda dengan tipe-tipe terbaru saat ini. Mungkin ya di fitur-fitur lainnya yang jauh berbeda, mungkin kayak gitu aja ya teman-teman. Menurut kalian gimana? Coba komen-komen di kolom komentar lah, mungkin kalian punya pendapat sendiri. Jadi ya Vivo Y20S variannya yang cukup lama, rilisan tahun 2020 apa 2021 saya lupa. Harganya 1.350.000. Infinix sama-sama RAM 8, 1.250.000 rupiah aja. Dari kedua HP ini saya pribadi sih untuk tingkat kamera dan semacamnya, hasil kamera kayak performa, kalau untuk performa saya rasa kedua HP ini nggak jauh berbeda. Tapi kalau untuk hasil kamera, foto-foto ataupun kualitas layarnya, saya lebih suka yang tipe lama Vivo Y20S. Kalau kalian gimana? Oh ya, buat kalian yang mungkin berminat dengan HP ini, dua HP ini, 1.350.000 dengan 1.250.000, bisa langsung cek di deskripsi untuk cara ordernya. Mungkin itu aja basa-basi kita. Nih lagi keburu juga mau buka konter ya teman-teman. Udah beberapa hari nggak upload juga, nggak sempat gitu ya. Jadi buat video yang nggak jelas banget sih, memang dari tadi ya itu aja. Mungkin sekian untuk video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.